Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kecintaan Undiksa, salam harmoni. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha di Prodi Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, kami akan berbagi terkait dengan keunggulan kami, yaitu menjadi dokter dengan karakter khusus, yaitu berlandaskan falsafah Trihitakarana. Falsafah Trihitakarana adalah falsafah yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, di mana kita harus menjaga keseimbangan kehidupan kita dengan berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan juga di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, keterampilan dari wawancara terkait dengan kondisi biologis, psikologis, dan juga sosial yang berlandaskan falsafah Trihitakarana akan kami berikan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa pendidikan dokter dalam menggali aspek yang terkait dengan determinan kesehatan di dalam kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia tentunya. Baik, saya Dr. Made Kurnia Widya Stuti Giri akan menampilkan simulasi terkait dengan wawancara biopsikososial berdasarkan falsafah Trihitakarana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah datang kembali ya ke Poliklinik ini. Kemarin saya sudah dapat data untuk Bapak harus datang kembali untuk lanjutan wawancara terkait kondisi biopsikososial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Nia, saya bertugas di Poliklinik pada pagi hari ini. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak berkenan untuk saya tanyakan terkait identitasnya kembali? Berkenan, Dokter. Baik, Bapak dengan nama siapa? Wisnu. Saat ini usianya berapa? 35 tahun. Untuk pekerjaannya? Sebagai PNS saat ini. PNS, boleh saya tahu institusinya? Universitas Pendidikan Ganesha. PNS di Undiksa ya, usia 35 tahun. Mohon maaf, apakah sudah menikah? Sudah, Dokter. Untuk tempat tinggal? Sekarang saya tinggal di Banyuning. Masih di Buleleng berarti ya. Untuk asal daerah sendiri, apakah dari Bali? Iya, Dokter, dari Bali. Untuk spesifiknya ada kabupaten yang bisa disebutkan? Kabupaten Kelungkung. Bapak, untuk kondisi penyakitnya mungkin kemarin sudah dijelaskan ada terkait dengan dugaan untuk diabetes mellitus ya. Dan sekarang tujuan kita saat ini adalah menangani pasien secara holistik, sehingga kami akan melakukan wawancara terkait dengan aspek biopsikososial, di mana aspek ini kami sesuaikan dengan satu falsafah Trihitakarana. Oleh karena itu, apakah Bapak berkenan untuk beberapa hal yang akan kami lanjutkan dalam bentuk wawancara? Berkenan, Dokter. Baik, untuk yang pertama, saya akan menggali terkait konsep parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, apakah kita bisa berdoa terlebih dahulu? Iya, bisa, Dokter. Baik, untuk Bapak agamanya sendiri apa? Saya agama Hindu. Oh, baik. Kebetulan keyakinan kita sama, sehingga mari kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan wawancara. Berdoa bisa dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Semoga Tuhan selalu melindungi langkah kita. Bapak, pada pagi ini tentunya ada hal yang berbeda ya, karena Bapak sudah mengetahui ada diagnosis terkait peningkatan gula darah dan ini mengarah pada diabetes mellitus. Bagaimana perasaan Bapak pada pagi hari tadi? Pada pagi hari tadi, perasaan saya itu kurang enak, Dokter, dikarenakan keluhan yang saya rasakan saat ini itu masih, yaitu nyeri pada ujung jari kaki saya, Dokter. Baik, karena keluhan tersebut, apakah Bapak menjadi sedikit gelisah ya dengan diagnosis yang diketahui? Iya, benar, Dokter, apalagi saya memiliki kewajiban tentunya untuk bisa berkegiatan baik itu di lingkungan pekerjaan saya maupun di rumah, Dokter. Untuk hal tersebut, apakah tadi pagi Bapak masih merasa mengucap syukur kepada Tuhan, atau Bapak sudah merasa hal-hal yang Bapak akan lakukan ini ke depannya karena bentuk penyesalan? Untuk tadi pagi saya sudah berucap syukur, Dokter.
Baik, kalau Bapak selain kebiasaan berdoa, apakah ada kebiasaan khusus setiap pagi atau ada kalau di Hindu ada 3 kali dalam satu hari berdoa, ada kebiasaan tambahan? Untuk tambahan tidak ada, hanya pelaksanaan ibadah secara rutin baik itu di pagi hari dan juga sore hari dokter. Baik. Untuk Bapak sendiri artinya kebiasaan ibadah untuk di hari-hari raya tertentu juga masih diikuti? Masih dokter. Kalau yang tadi saya petik di konsep parahyangan ada perasaan cemas, gelisah, dan mungkin sedikit penyesalan ya Bapak. Nah, karena keluhannya masih berlanjut ya, jadi keluhan nyerinya ini di ujung-ujung saraf, tepi, sehingga di ujung-ujung tubuh Bapak merasakan nyeri karena diabetesnya ya. Baik, untuk konsep yang kedua dalam falsafah Trihita Karna adalah pawongan. Oleh karena itu, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada kecemasan karena Bapak posisi di status sosialnya adalah bekerja ya, sebagai PNS. Saya izin menanyakan sekarang terlebih dahulu, untuk di keluarga sendiri, Bapak adalah putra keberapa? Untuk di keluarga sendiri saya adalah putra kedua dokter. Baik, dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Berarti Bapak adalah putra kedua dari 3 bersaudara. Nah, untuk hubungan sendiri di dalam keluarga, apakah sering ada satu komunikasi yang hangat atau malah sebaliknya? Untuk hubungan di keluarga sendiri itu masih harmonis dokter. Baik, artinya keluarga Bapak sekarang mengetahui Bapak sedang dalam kondisi mengalami nyeri akibat kondisi diabetesnya ya Bapak? Iya benar dokter. Baik, untuk Bapak sendiri karena sudah menikah, artinya ada hubungan sosial di masyarakat nih. Untuk di hubungan sosial di masyarakat, biasanya di Bali ada di kelompok masyarakat adat. Apakah Bapak ada mengemban tugas tertentu di sana? Untuk di lingkungan sosial saya ada peran untuk mengambil kegiatan-kegiatan di masyarakat. Misalnya saja seperti ketika ada biodalan dan sebagainya dokter. Oh, berarti masih ada kegiatan untuk ngayah seperti itu nih. Kalau di kegiatan di pekerjaan misalnya, apakah mengikuti juga kelompok sosial tertentu? Misalnya ada perkumpulan pegawai yang mengikuti satu kelompok peminatan seperti itu, olahraga atau apa untuk di keluarga, untuk di lingkungan pekerjaan? Untuk di lingkungan pekerjaan biasanya saya sering juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti workshop itu dokter. Mungkin Bapak sedikit aktif untuk kepanitiaan ya. Untuk sekarang misalnya kalau di hubungan masyarakat, apakah lingkungannya adat istiadatnya itu hanya lingkungan untuk satu agama Hindu saja atau ada lintas agama? Untuk saya khususnya di lingkungan tempat tinggal saya, kebetulan hanya seagama saja dengan saya dokter. Baik, berarti untuk yang tinggal di sana juga di lingkungan tersebut hanya orang Bali atau ada suku yang lain? Orang Bali saja dokter. Orang Bali saja, artinya kemungkinan untuk kulturalnya tidak terlalu ada perbedaan ya. Nah, untuk Bapak, kalau misalnya di tempat pekerjaan pasti tidak seperti itu ya, berbeda dengan pada saat di masyarakat. Dimana kalau di masyarakatnya Bapak kan agamanya Hindu lalu Bali. Kalau di pekerjaan lebih beragam agama dan sukunya? Jadi benar dokter, untuk di pekerjaan itu lebih beragam. Misalnya saya seperti rekan kerja saya ada yang berasal dari luar daerah dan juga memiliki agama yang berbeda dengan saya. Baik. Bagaimana Bapak memandang perbedaan itu? Apakah sebagai satu kekayaan atau malah menjadi sebuah hambatan dalam berhubungan sosial di pekerjaan? Baik, menurut saya untuk perbedaan yang ada di lingkungan kerja saya itu merupakan sebuah kekayaan dokter, di mana kita juga bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya meskipun kita berbeda dalam segi suku, bangsa maupun agama dokter. Baik, sehingga berdiskusi juga lebih menambah wawasan ya Pak. Nah, untuk konflik sendiri tentunya pasti ada satu resiko konflik dalam hubungan antar manusia. Apakah Bapak pernah menghadapi konflik entah di keluarga, di masyarakat, atau di lingkungan pekerjaan? Untuk konflik tersendiri tentunya pernah dokter, baik itu di lingkungan keluarga, misalnya saya seperti miskomunikasi tentunya dengan istri maupun anak. Begitu pula dengan di lingkungan kerja tentunya pasti ada saja miskomunikasi, namun dapat teratasi dengan baik. Baik, mekanisme Bapak lakukan adalah
satu mekanisme untuk menghindari konflik atau menghadapi konflik tersebut, Bapak? Bagi saya sendiri, biasanya saya menghadapi konflik dengan cara persuasif seperti itu, dokter. Jadi dengan diskusi persuasif ya agar mendapatkan solusi. Baik, untuk konsep pawongannya saya anggap sudah selesai. Untuk Bapak sendiri terkait hubungan interpersonal tadi sudah beberapa dijawab. Nah, sekarang konsep pawongan sendiri sebenarnya adalah menyadari bahwa diri kita juga memiliki satu bentuk hubungan intrapersonal. Sehingga saya akan menanyakan apakah Bapak memiliki waktu untuk melakukan kegemaran atau setidaknya untuk membahagiakan diri sendiri. Untuk kegemaran, saya memiliki kegemaran, dokter, di mana saya memiliki kegemaran berkebun di rumah. Namun untuk sekarang, melihat kondisi saya seperti sekarang ini, untuk berkebun dalam waktu yang lama itu saya tidak kuat, dokter, apalagi pada saat berdiri maupun jongkok, dokter. Karena aktivitas kegemarannya adalah berkebun dan menuntut posisi jongkok, berdiri, lalu juga mengangkat bahan berat dengan kondisi nyeri menjadi sedikit sulit ya Bapak ya. Benar. Baik, itu ada hambatan untuk melakukan kegemaran. Konsep yang ketiga dalam Trita Karana adalah palemahan, artinya bagaimana kita berhubungan dengan ciptaan Tuhan yang lain di tempat kita hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menanyakan, untuk tadi kegemarannya berkebun, artinya apakah Bapak juga memiliki kegemaran untuk memelihara lingkungan yang lebih spesifik seperti menyiram, menyapu, membersihkan halaman atau ada yang lain? Tentu saja, dokter, saya rutin untuk membersihkan lingkungan di rumah saya. Tapi karena dalam kondisi sakit ini jadi sedikit terhambat ya, mungkin tidak seperti sebelumnya. Nah, untuk lingkungan tempat tinggal sendiri, karena tadi tempat tinggalnya adalah lekat dengan adat istiadat Bali, apakah di perumahan tersebut Bapak mandiri bersama istri dan anak atau seperti lingkungan tempat tinggal di Bali lainnya, di satu pekarangan itu ada beberapa kepala keluarga? Untuk di lingkungan tempat tinggal saya itu terdiri dari 3 perumahan, dokter, di satu kawasan rumah keluarga besar, di mana terdiri dari 3 kepala keluarga, yang di mana masing-masing perumahan itu ada kepala keluarga, anak-anak dan juga cucu. Namun di tempat saya tinggal saat ini saya sedang sendiri, dokter, dikarenakan anak dan juga istri saya sedang berangkat ke luar negeri, dokter. Baik, artinya di lingkungan perumahan itu ada 3 kepala keluarga ya. Untuk pekarangannya itu ukurannya cukup luas? Cukup luas, dokter. Kurang lebih terdapat 15 orang totalnya ada di kawasan rumah tempat tinggal saya, dokter. Untuk kondisi perumahannya, apakah ventilasinya cukup, luas ruangannya juga cukup, Bapak? Untuk ventilasinya saya rasa cukup, dokter, dan juga luasnya cukup untuk 15 orang yang seperti saya telah katakan tadi. Baik, untuk sarana sumber air mengalir, apakah terpusat di satu tempat atau memang sudah tersendiri untuk setiap kepala keluarga? Untuk sumber air terpusat, dokter, di satu areal perumahan keluarga besar saya, dokter, dan juga untuk sumber air ini sedang dihandle dari keponakan saya, dokter. Baik, berarti masih satu sumber saja ya. Apakah Bapak merasa kesulitan dengan sumber air yang hanya terpusat di satu tempat? Untuk saya sendiri, saya tidak merasakan kesulitan, dokter. Namun saya merasakan keuntungan, apalagi saya saat ini sedang diasuh oleh keponakan saya, tentunya untuk kegiatan masak dan juga untuk makanan pun sudah disediakan oleh keponakan saya, dokter. Dan hal tersebut yang membuat saya sedikit tidak enak maupun malu dengan keluarga besar saya, dokter. Baik, artinya Bapak memiliki kecenderungan sebenarnya senang ya diurus oleh keluarga, tetapi juga menjadi sungkan karena seharusnya mungkin, mohon maaf, istri dan putranya yang mengurus Bapak. Saya kira itu menjadi hal yang sangat mempengaruhi psikologis Bapak. Tapi mungkin niat baik seseorang itu harus kita terima juga dengan positif.
Kalau Bapak berpikir untuk hal yang kurang baik, maka nantinya ini akan menjadi beban psikologis dan akan mempengaruhi rasa nyeri yang Bapak rasakan saat ini, ya. Nah, untuk selanjutnya tadi sumber air sudah, dan kalau misalnya Bapak ini kan sendiri, untuk kebersihan rumah terutama untuk tempat pembuangan sampah, apakah ada tempat khusus? Untuk tempat pembuangan sampah itu sudah terkhusus dikumpulkan menjadi satu, dokter. Jadi di pekarangan besar itu sudah ada. Apakah ada petugas yang tiap hari mengambil membersihkan tempat sampah tersebut? Untuk petugas hanya mengambil saja, dokter, untuk yang membersihkan dari anggota keluarga yang membersihkan. Baik Bapak, beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab ya. Jadi tadi juga kita sudah sepakati ada 3 hal yang saya tanyakan dalam falsafah Tridita Karna terkait kondisi biopsikososial. Kenapa hal ini penting? Karena keberhasilan terapi nanti tidak hanya melihat faktor biologis Bapak saja, misalnya seperti gula darah, tekanan darah, tetapi juga kita perlu melihat faktor psikologis daripada pasien dan bagaimana kehidupan sosialnya. Kalau tadi saya melihat di Parahyangan, sebenarnya Bapak diberikan ujian terkait kondisi yang sakit, Bapak sedikit merasa cemas dan juga bahkan ada sedikit penyesalan, apalagi tinggal sendiri mungkin dan masih bekerja sebagai PNS dan saat ini merasa kenapa Tuhan berikan ujian seperti ini. Tetapi Bapak, setiap ujian ini sepertinya merupakan hadiah juga dari Tuhan untuk mendewasakan diri, sehingga nanti kemungkinan dari keluarga Bapak sendiri akan lebih memperhatikan kondisi kesehatan Bapak, karena sekarang Bapak jujur membutuhkan pengawas minum obat nantinya Bapak, karena diabetes adalah merupakan penyakit rutin dengan pengobatan yang sifatnya terus-menerus. Baik, saya lanjutkan dengan Pawongan. Tadi saya senang mendengar Bapak bahwa hubungannya dengan keponakan sangat baik ya, bahkan diperhatikan, sehingga ini saya kira juga menunjang kehangatan di keluarga. Kemudian di sosial juga Bapak tidak menarik diri, Bapak masih melakukan beberapa aktivitas ngayah di pura. Jadi seperti itu merupakan hal yang positif dan perlu dipertahankan. Nah, Bapak juga sebenarnya perlu meningkatkan sedikit ya tentang kegemaran. Jadi tetap masih bisa berkebun tetapi tidak menggunakan pot-pot yang besar atau di halaman pekarangan yang besar. Saya kira sekarang sudah banyak sekali sarana untuk berkebun yang lebih simpel dan Bapak masih bisa menyalurkan hal tersebut. Nah, untuk kondisi Palemahan saya kira cukup sehat tempat tinggal Bapak. Kenapa saya tanyakan ini? Untuk pasien dengan komorbid seperti diabetes mellitus atau merupakan kondisi penyulit, ini sangat perlu ditanyakan. Kenapa? Karena pasien diabetes merupakan pasien yang dengan resiko imunitasnya menurun, Bapak. Jadi kalau ada infeksi, Bapak akan lebih mudah terinfeksi. Oleh karena itu, tadi kalau saya lihat cerita tentang bagaimana kondisi Palemahan atau kondisi rumah Bapak, tempat tinggal Bapak, itu cukup sehat. Sehingga resiko untuk infeksinya sangat rendah. Nah, Bapak, untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Dari saya sudah cukup, dokter. Baik Bapak, jadi beberapa hal tadi saya juga sudah berikan saran bagaimana Bapak bisa tetap bersyukur dan juga Bapak tetap bisa melakukan kegemaran Bapak, sehingga ini sangat menunjang proses terapi berikutnya. Untuk itu nantinya hasil ini akan saya diskusikan dengan dokter yang akan menjadi tim untuk menyelesaikan kondisi Bapak, karena kondisi Bapak harus kami melakukan diskusi dengan satu tim untuk menyelesaikan masalah nutrisi dan juga untuk masalah hubungan sosial Bapak, sehingga Bapak bisa tetap menjadi seseorang yang produktif meskipun dengan diabetes mellitus. Untuk itu wawancara saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bisa bertemu lagi dengan tim dokternya dalam waktu 1 minggu ya Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama.